Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rizki yang berlimpah dan diberikan umur yang panjang. Amin amin Allahumma amin. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan karomah Sunan Sendang Duhur. Beliau merupakan murid dari Sunan Derajat. Dan karomah beliau sungguh menakjubkan. Bagaimanakah kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sunan Sendang Duhur adalah salah satu ulama karismatik yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Kabupaten Lamongan. Pemilik nama asli Raden Nur Rahmat, dilahirkan pada 1520 Masehi, yang merupakan putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid dari Baghdad, Irak, yang juga seorang ulama. Walau masyarakat pada zaman itu mayoritas beragama Hindu, tapi hal itu bukan penghalang bagi Raden Nur Rahmat untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu, Raden Nur Rahmat mulai menyebarkan agama Islam, sambil mengajak masyarakat menanam pohon lontar atau siwalan. Dari situ Raden Nur Rahmat menyisipkan ajaran kebenaran. Salah satu cerita mengenai karomah Raden Nur Rahmat adalah ketika menghukum dua pencuri yang mengambil padi di lumbung miliknya. Sunan Sendang Duhur yang sedang melakukan salat tahajud, mengetahui ada pencuri mengendap-endap akan mencuri di lumbung padi miliknya. Dua pencuri itu tidak sadar jika Sunan Sendang Duhur menatap mereka dari jauh. Mereka keluar dari lumbung, namun saat membawa beras itu, kian lama mereka merasa kian berat dan berat. Dua pencuri nampak keberatan dan terjatuh. Mereka penasaran dan membuka dua karung yang dibawa. Ternyata isinya adalah ular yang sangat banyak. Dua pencuri pun menjerit ketakutan. Mendengar teriakan suara minta tolong, warga berdatangan mengepung keduanya. Warga nyaris menghakimi keduanya karena ternyata dalam pengamatan warga, apa yang dibawa keduanya adalah beras. Namun, kedua pencuri itu ngotot, dalam beras itu adalah ular, bahkan mereka sudah tergigit. Kemudian muncullah Sunan Sendang Duhur. Kemudian, Sunan Sendang Duhur minta pada warga agar sabar. Sunan Sendang Duhur lalu bertanya pada keduanya apa benar mencuri. Keduanya pun akhirnya mengaku. Dengan petuahnya, Sunan Sendang Duhur merubah penglihatan keduanya jika yang dibawa mereka adalah beras. Keduanya pun sangat malu dan berjanji, tidak akan mencuri lagi dan mau mengikuti segala ajaran Sunan Sendang Duhur, yang sudah menyelamatkan mereka dari kepungan warga. Berita mengenai kesaktian Raden Nur Rahmat sampai ke Sunan Derajat. Hingga pada akhirnya, Raden Qasim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat, mendatangi Raden Nur Rahmat guna untuk membuktikan kehebatan dan kesaktiannya. Kemudian dalam perjalanannya, Sunan Derajat bertemu dengan Raden Nur Rahmat. Lalu, Sunan Derajat menyuruh kepada pembantunya, menggali ubi jalar untuk dibakar. Ubi tersebut berhasil digali dan ternyata isinya besar, lalu dibelah menjadi dua, rencananya, separuh untuk dibakar dan separuh dibawa pulang. Namun, oleh Raden Nur Rahmat, ubi tersebut diminta dimasukkan kembali ke lubang asalnya, kemudian dicabut kembali. Ternyata, ubi itu separuh matang dan yang separuh lagi masih mentah. Cerita karomah Raden Nur Rahmat yang lainnya yaitu, ketika Sunan Derajat mau meminum air nira. Lalu, sang Sunan menghampiri sebuah pohon lontar yang besar, kemudian, batangnya ditepuk 3 kali. Legan atau air nira dan seluruh buah siwalan tersebut jatuh, tidak ada yang tersisa. Namun, Raden Nur Rahmat mengatakan bahwa cara seperti itu akan membawa kerugian pada anak cucu, karena mereka tidak memperoleh bagian apa-apa nantinya. Raden Nur Rahmat kemudian mengusap pohon yang besar 3 kali, dan dengan izin Allah,
pohon itu dapat merunduk tepat di hadapan Sunan Derajat. Raden Nur Rahmat mempersilakan mengambil mana yang diinginkan. Setelah itu, pohon itu kembali tegak. Setelah menyaksikan dan yakin akan ketinggian ilmu Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat memberinya gelar Sunan dan nama tempat tinggalnya diberi nama Sendang. Sehingga, Raden Nur Rahmat bergelar Sunan Sendang Duhur. Setelah mendapat gelar Sunan, Raden Nur Rahmat berharap bisa mendirikan masjid di desa Sendang Duhur. Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Sendang Duhur meminta solusi kepada Sunan Derajat. Sang Sunan pun menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijaga. Beliau mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat, atau Retno Kencono di Mantingan Jepara, yang saat itu mempunyai masjid. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono, yaitu Sultan Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoyib atau Sultan Hadirin Soho. Beliau merupakan cucu Raden Muhayyad, Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Thoyib tidak lupa bersyiar agama Islam, sehingga dibangunlah Masjid Megah di wilayahnya pada 1531 Masehi. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu, Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Duhur pergi ke Jepara untuk menanyakan masjid tersebut, tapi Ratu Kalinyamat berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain, dalam satu malam, masjid ini akan diberikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Duhur berdoa dan salat hajat. Lalu dengan izin Allah, dalam waktu tidak lebih dari satu malam, masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon, Desa Sendang Duhur. Masjid Sendang Duhur pun berdiri di sana pada tahun baru 1483 Saka atau 1561 Masehi. Betapa terkejutnya seluruh warga desa melihat kejadian itu. Dengan adanya masjid yang hanya dipindah dalam waktu semalam, ternyata justru menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengatakan Sunan Sendang Duhur adalah wali Allah, sebagian merasa itu sihir terbesar yang pernah ada. Namun, Sunan Sendang Duhur tetap tenang saat warga sedang berdebat. Dia muncul dan berkata, "Tidak ada sihir dalam agama Islam. Tapi ini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sihir, dia akan melakukan ritual. Tapi, ini adalah kekuatan doa." Warga masih tak percaya. Sunan Sendang Duhur menunjukkan bahwa Sunan Sendang Duhur tidak minta bantuan siapapun, kecuali bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Sunan Sendang Duhur berdiri di hadapan warga. Dia memegang sebuah batu yang sangat keras. Dengan kekuatannya, batu itu perlahan hancur dan menjadi pasir. Tak lama kemudian pasir itu berubah menjadi butiran emas. Semua warga jadi yakin, Sunan Sendang Duhur tidak memakai ritual apapun kecuali doa dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masjid inilah, Sunan Sendang Duhur terus melakukan syiar agama Islam. Masjid ini kemudian dipergunakan masyarakat untuk sholat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur selawase.